Apakah yang membuat Baik Nuril dipidana? Padahal ia adalah korban pelecehan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harmoni Hukum. Sobat Harmoni Hukum, beberapa pekan terakhir ini kita dikejutkan oleh dugaan kasus pelecehan seksual terhadap pegawai dalam lingkup Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang diduga dilakukan sang atasan. Kasus ini menyita atensi masyarakat Indonesia dan tentunya menarik untuk dikaji mengingat perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan atau kekerasan seksual di Indonesia masih sangat bias. Hingga pada beberapa kasus korban pun rentan untuk dipidanakan dengan pasal 27 ayat 1 terkait dengan penyebaran informasi bermuatan melanggar kesusilaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita tidak hendak mengkaji dan mendiskusikan dugaan pelecehan seksual tersebut. Hal ini dikarenakan kasus ini masih dalam proses hukum. Pada kesempatan ini kita akan membedah unsur tindak pidana menyebarkan informasi bermuatan melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat 1 berdasarkan unsur dan panduan SKB Menteri. Pada bagian kedua, kita akan membahas atau mengurai satu contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi di mana kemudian sang korban harus menjadi terpidana atas laporan balik dari sang atasan. Dan kasus ini sangat terkenal di Indonesia yang mendudukan seorang Baik Nuril. Dan pada kesempatan terakhir kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi korban pelecehan seksual dan atau kekerasan seksual dari tindak pidana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sobat Harmoni Hukum, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan salah satu pasal yang sering sekali disalahgunakan. Rumusan pasal 27 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Untuk membuktikan seseorang dapat dipidana dengan delik ini, maka unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 ini haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah, yang pertama, unsur setiap orang. Yang kedua, unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur yang ketiga, unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan unsur yang keempat, unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selain memahami unsur di atas, pasca disahkannya SKB terkait pedoman pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 27 ayat 1 merupakan salah satu pasal yang diatur dalam SKB ini. Hal ini tentunya sangat penting bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, untuk mengacu pada SKB ini dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kesusilaan menurut pasal 27 ayat 1. Terdapat 6 poin kunci dalam SKB ini sehubungan dengan penerapan pasal 27 ayat 1. Poin yang pertama adalah makna frasa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai muatan atau konten pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan atau berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 281 dan 282 KUHP. Poin yang kedua adalah frasa muatan melanggar kesusilaan dalam arti luas yang dimaknai sebagai muatan yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat
dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam masyarakat tersebut, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Poin ketiga adalah tidak semua pornografi atau ketelanjangan merupakan atau melanggar kesusilaan. Haruslah dilihat dalam konteks sosial budaya dan tujuan muatan tersebut. Sebagai ilustrasi dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar yang dikirimkan seorang dosen kepada mahasiswa dalam konteks keperluan kuliah bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi, harus dilihat tujuan dan konteksnya. Poin yang keempat, konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perorangan maupun ke banyak orang, baik itu dalam bentuk dibagikan, disiarkan, diunggah, ataupun diposting. Poin yang kelima adalah fokus perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dan bukan pada perbuatan kesusilaannya sendiri. Poin keenam disebut melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik dapat melihat, menyimpan, ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contohnya, perbuatan membuat dapat diaksesnya dapat dilihat ketika unggahan konten dalam status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi jika dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak, jadi perbuatan tersebut memenuhi unsur membuat dapat diaksesnya dikarenakan adanya perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Salah satu kasus yang menarik untuk didiskusikan dan menarik atensi publik Indonesia sehubungan dengan penerapan pasal 27 ayat 1 adalah kasus Baik Nuril yang terjadi di tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui bahwa Baik Nuril adalah seorang guru honorer di suatu sekolah di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang kemudian dipidana berdasarkan rekaman yang ia buat dan dianggap memiliki muatan melanggar kesusilaan. Padahal rekaman tersebut dilakukan oleh Baik Nuril bertujuan sebagai alat bukti yang menunjukkan terjadinya percakapan yang bermuatan melanggar kesusilaan antara Baik Nuril dan sang atasan. Seharusnya posisi Baik Nuril di sini haruslah dikategorikan sebagai korban pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh kepala sekolah tempat ia mengajar. Karena sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut, Baik Nuril tidak memiliki kuasa untuk menolak telepon yang dilakukan oleh sang kepala sekolah. Menariknya, pada putusan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Mataram menilai bahwa unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tidak terpenuhi hingga membuat Baik Nuril divonis bebas. Sobat Harmoni Hukum, dalam pandangan Majelis Hakim PN Mataram, aktivitas Baik Nuril tidaklah dipandang sebagai sebuah perbuatan aktif untuk melakukan transmisi informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa saksi lain yang memiliki peran melakukan perbuatan aktif di mana saksi tersebutlah
yang terus meminta kepada Baik Nuril untuk menyerahkan rekaman tersebut sehingga dapat dijadikan bukti yang akan diberikan ke DPRD Mataram. Namun sayangnya, berdasarkan putusan kasasi, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Baik Nuril yang memberikan rekaman percakapannya yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada saksi melalui sambungan kabel data dari handphone milik Baik Nuril ke laptop milik saksi yang dipandang telah memenuhi unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Oleh karenanya, berdasarkan putusan kasasi, maka Baik Nuril pun dijatuhkan pidana 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Atas putusan kasasi tersebut, Baik Nuril kemudian mengajukan peninjauan kembali. Akan tetapi, setali 3 uang dengan putusan kasasi, Majelis Hakim menolak PK yang diajukan oleh Baik Nuril dan menetapkan putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Sobat Harmoni Hukum, yang terpenting untuk diperhatikan dari kasus Baik Nuril adalah perbuatan merekam dan melakukan transmisi rekaman. Yang dalam konteks ini dilakukan Baik Nuril untuk membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh sang kepala sekolah. Sehingga perbuatan merekam yang dilakukan oleh Baik Nuril merupakan akibat dari perbuatan pelecehan seksual yang dialaminya. Dengan melihat perbuatan ini sebagai satu hubungan sebab akibat yang sejalan, maka Baik Nuril seharusnya didudukkan sebagai korban pelecehan seksual dan bukan merupakan pelaku tindak pidana berdasarkan rumusan pasal 27 ayat 1. Namun karena norma yang bias dan tidak melindungi korban pelecehan seksual, sehingga pasal ini rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku pelecehan seksual untuk memidanakan para korbannya. Karena peninjauan kembali ditolak, Baik Nuril pun dinyatakan bersalah dan harus menjalani vonis. Oleh karenanya, gerakan desakan dari masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat sipil yang menuntut agar Baik Nuril dibebaskan dan seharusnya didudukkan sebagai korban pelecehan seksual, akhirnya membuat Presiden mengeluarkan amnesti untuk membebaskan Baik Nuril. Kewenangan amnesti yang bermuatan politik dan bentuk intervensi Presiden terhadap putusan hukum sesungguhnya dapat dihindarkan jika rumusan tindak pidana pada pasal 27 ayat 1 ini tidak bias terhadap para korban pelecehan seksual. Sehingga ke depannya dibutuhkan norma yang tegas untuk dapat melindungi para korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual dari jeratan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar korban pelecehan dan atau kekerasan seksual tidak lagi dapat dijerat dengan tindak pidana pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, mendorong agar pemerintah dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE khususnya pada pasal 27 ayat 1 agar lebih memperhatikan dan melindungi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Sebagai contoh, norma dokumen elektronik dan atau informasi elektronik yang dibuat sang korban untuk tujuan pembuktian pada saat terjadinya pelecehan seksual yang menimpanya seharusnya dikeluarkan dan atau dikecualikan dan atau dinyatakan tidak memenuhi unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Yang kedua, mendorong agar pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual agar korban kekerasan seksual dapat dilindungi melalui norma yang lebih berpihak
kepada korban. Dan kemudian yang terakhir, bahwa aparat penegak hukum diharapkan mampu memahami dan mengerti penggunaan tindak pidana ini secara tepat sehingga tidak menjerat korban pelecehan seksual. Ketiga hal tersebutlah, sahabat Harmoni Hukum, yang menjadi hal penting untuk kita suarakan bersama agar tidak ada lagi korban kekerasan ataupun pelecehan seksual yang harus dipidana karena norma Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Jika suka dengan konten ini, jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Salam Harmoni Hukum. Ciao.